Jemaat Tuhan yang terkasih, Salam. Belajar dari Sang Gembala untuk membalut luka, bukan melukai. Demikianlah tema yang menolong kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, faktor kunci keberhasilan sebuah hidup ditentukan oleh bagaimana pemimpin. Faktor kunci keberhasilan sebuah hidup ditentukan oleh bagaimana pemimpin yang memimpin. Kepemimpinan yang buruk atas diri dalam keluarga, masyarakat, atau gereja akan menghancurkan bukan saja diri sendiri, tetapi juga komunitas yang juga dipimpin oleh seorang pemimpin. Kita tahu tentang arti ikan rusak dari kepala. Artinya bahwa ketika pemimpin jatuh, sudah pasti anggota-anggota di dalamnya juga lenyap. Yeskiel 34 juga lahir dari situasi umat yang hancur karena kepemimpinan yang jahat. Israel terbuang di Babel bukan semata karena serangan Babel, tetapi karena pemimpin-pemimpin Israel yang di dalam kitab Yeskiel disebut sebagai gembala. Para gembala gagal dalam mengembalakan umat Allah, yang digambarkan di dalam bagian firman Tuhan sebagai para domba. Israel jatuh karena para pemimpin yang gagal mengembalakan. Di tengah kehidupan yang penuh dengan begitu banyak tantangan, budaya dunia kita hari ini sangat mirip juga dengan keadaan pada saat itu dalam Yeskiel 34. Dari mulanya dunia mengajarkan kepada kita bahwa yang nomor satu adalah diri sendiri. Yang nomor satu dalam hidup pasti diri sendiri, atau menjaga kepentingan diri sendiri adalah segalanya, sehingga mementingkan diri sendiri dianggap sebagai kunci sebuah keberhasilan. Namun kekasih-kekasih Tuhan, dalam pandangan dunia tersebut, kita juga harus menghadapi satu kebenaran bahwa ketika di dalam mementingkan diri sendiri itu selalu membutuhkan korban. Egoisme selalu butuh korban. Ketika kita mementingkan diri sendiri, kita tidak ragu untuk melukai perasaan orang lain lewat kata tindakan yang kita lakukan. Saat kita hanya mementingkan kenyamanan kita, kita seringkali menginjak-injak hak-hak sesama. Karena egoisme, dia selalu butuh korban. Mementingkan diri sendiri selalu mendatangkan juga sesuatu yang tidak baik bagi orang lain. Kekasih Tuhan, itulah kegagalan para pemimpin Israel yang disebut oleh gembala di dalam Yeskiel 34. Di dalam Yeskiel 34, seorang gembala seharusnya ada untuk domba-domba, tetapi Yeskiel memperlihatkan hal yang sebaliknya. Domba-domba itu justru ada untuk kepentingan para gembala. Terbalik. Nabi Yeskiel membuka nubuatnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Celakalah, sangat keras. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Dikatakan kepada kita bahwa para gembala mengembalakan diri sendiri karena mereka mementingkan diri mereka sendiri atau mereka egois. Mereka hanya memanfaatkan domba-domba untuk kebutuhan hidup, meminum susu, memakai bulu untuk dibuatkan pakaian, dan menyembelih yang empuk. Di sisi lain, ketika mereka sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang mereka ambil dari para domba, mereka sibuk dengan menyenangkan diri sendiri, kemudian mereka tidak peduli tentang kesejahteraan para domba. Sehingga di dalam ayat yang keempat mencatat dosa besar mereka. Ketika domba yang lemah, lapar, sakit, tersesat, para gembala tidak menguatkan, para gembala tidak merawat, bahkan para gembala tidak mencari. Itu dosa besar yang diperlihatkan oleh Nabi Yeskiel di dalam nubuatnya. Para gembala juga memerintah dengan kekerasan dan kelaliman.
Dan ini dosa besar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kasih kekuasaan, Tuhan kasih wewenang untuk mengembalakan para domba. Tetapi kekuasaan itu digunakan sebagai alat untuk memperkaya diri dengan cara memeras, bahkan menindas para umat. Kekasih-kekasih Tuhan, ini menggambarkan kepada kita bahwa akar dari setiap tindakan yang melukai sesama itu berawal dari sikap egois, sikap mementingkan diri sendiri. Ketika kita ada dan melukai orang lain di sekitar kita, itu karena mementingkan diri sendiri. Karena sejak mulanya dunia sudah ajarkan kepada kita bahwa yang nomor satu itu diri sendiri, orang lain nomor dua atau mungkin nomor yang terakhir di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi ingat bahwa saat kita merasa bahwa kepentingan kita, harga diri kita, bahkan kenyamanan kita lebih berharga, kita harus ingat bahwa orang lain kita korbankan demi semuanya itu. Ketika kita mementingkan diri sendiri, kita tidak lagi memiliki tangan yang berbalik. Karena tangan kita sibuk untuk mengambil segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan, karena keegoisan para kepala Israel ini, maka Tuhan sendiri menentang. Di ayat yang ke-7 sampai 10, Allah murka. Allah murka dan Allah bertindak. Ketika Allah melihat para umatnya sudah berserakan, Allah ada dan kemudian bertindak. Allah mengambil kembali kekuasaan yang semula diberikan kepada para gembala, dan Allah mengambil alih tugas tersebut, tugas untuk mengembalakan para domba. Karena dengan secara jelas kita melihat bahwa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Gembala yang seharusnya melayani justru mereka tuntut untuk dilayani oleh para domba. Kekasih-kekasih Tuhan, Yesaya 34 mau menggambarkan kepada kita bahwa gembala sejati di dalam ayat ke-11 sampai 16 itu adalah Allah sendiri. Allah, Dia datang melalui rupa Yesus Kristus untuk membalut setiap luka-luka kita. Allah datang melalui Yesus Kristus dengan kematian, bahkan kebangkitan yang sudah kita rayakan, untuk membalas setiap luka-luka dunia. Dan hari ini, ketika kita ada dan merasakan karya kebangkitan Yesus Kristus, kita terpanggil, kita dipanggil untuk kita belajar, sebagaimana tema kita, belajar dari Sang Gembala, untuk membalut, bukan melukai. Ingat, Tuhan panggil kita untuk membalut, bukan melukai. Kekasih-kekasih Tuhan, oleh karena itu, ada beberapa bagian kebenaran firman Tuhan yang saya hendak bagikan bagi kita. Yang pertama, mari kita tetapkan di dalam kehidupan kita siapa gembala hidup kita. Kekasih Tuhan, rasa keegoisan ketika datang melanda kita itu patut kita pertanyakan. Gembala Israel, ketika mereka ada dalam satu kekuasaan yang Tuhan berikan, mereka juga gagal. Karena di dalam kehidupan mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Artinya kehidupan mereka tidak fokus lagi kepada Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita juga hari ini, ketika dunia menawarkan kepada kita yang nomor satu itu kehidupan diri sendiri, hari ini kita datang dan kemudian berefleksi. Kita bercermin melalui kebenaran firman Tuhan. Salah menempatkan pusat kehidupan, salah memilih gembala hidup akan membuat kita juga jatuh. Karena ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, bukan orang-orang yang besar, tetapi diri kita pun juga adalah seorang pemimpin, dimulai dari diri kita sendiri. Kita adalah pemimpin terlebih dahulu dari diri kita sendiri. Sehingga sebelum kita membalut luka dunia, kita harus terlebih dahulu dekat dengan Sang Gembala. Tetapkan di dalam kehidupan kita
Siapa gembala kehidupan kita? Apakah masih keegoisan atau kita mau beralih dan Tuhan menjadi pusat kehidupan kita? Di tengah kehidupan yang penuh luka, hari ini kita datang dengan berbagai persoalan hidup. Kita kecewa dengan orang-orang di sekitar. Kita putus asa karena banyak masalah yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menempatkan harapan pada orang-orang di sekitar dan kemudian kita jatuh, merasakan kekecewaan, itu menjadi bagian Tuhan menegur kita. Bahwa pusat hidup itu hanya Tuhan. Kita sudah merasakan lebih dahulu balutan kasih Tuhan. Ketika Tuhan mati, Tuhan bangkit demi setiap kita. Kita ini penuh dengan luka, tapi Tuhan datang dan membalut luka-luka kita. Sehingga tidak ada pilihan untuk kita kemudian beralih dari Tuhan sebagai gembala agung. Sehingga ketika kita hidup berpusat kepada Sang Gembala, kita akan tetap memilih di tengah-tengah dunia yang menawarkan bahwa yang nomor satu adalah diri sendiri. Kita tetap akan memilih bahwa orang-orang di sekitar kita juga penting. Orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitaran kita, baik orang tua, saudara, teman, dan lain sebagainya, itu juga penting. Sehingga tidak lagi diri sendiri yang penting, tetapi orang lain juga menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dipanggil untuk menetapkan gembala hidup kita. Kita dibawa untuk jujur bercermin tentang hidup kita dimanapun kita berada. Secara pribadi, ketika kita hidup di dalam sebuah rumah tangga bersama orang tua, kita ada di dalam tempat kerja, kita dipanggil untuk juga menjadi pemimpin. Pemimpin yang berfokus dan menjadikan firman Tuhan itu menjadi landasan. Sehingga mari kita melayani Tuhan dimanapun kita berada sebagai pemimpin-pemimpin. Tidak harus yang hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita, tetapi kita mulai dari diri kita sendiri. Arahkan hidup kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam keterbatasan kita, kita tahu bahwa kita lemah. Di dalam memimpin diri sendiri dan orang lain, kita lemah sebagai manusia. Kita punya bagian-bagian keterbatasan. Tetapi disitulah kita perlu tunduk kepada Tuhan, Sang Gembala kita. Kita percaya bahwa kalau Tuhan yang sendiri mengambil alih pengembalaan terhadap para umat, kita pun juga turut mengambil alih. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti memimpin kita. Untuk kita juga dapat memimpin diri sendiri dan juga orang lain. Bagian yang kedua, mari menanggalkan tanggung keegoisan. Kekasih-kekasih Tuhan, pernahkah kita memperhatikan binatang-binatang di sekitar kita, hewan-hewan di sekitar kita, ketika mereka ada dalam satu ketakutan, yang mereka lakukan pertama kali adalah berserakan. Artinya mereka lari tanpa arah. Itu ketika mereka ada dalam ketakutan. Dan lebih daripada itu, mereka bisa melukai hewan-hewan di sekitar yang mungkin lebih lemah, yang mungkin masih sakit, yang masih kecil, dan lain sebagainya. Itu respon pertama ketika ada dalam ketakutan. Begitu juga dengan kita sebagai umat gembala Tuhan. Ketika gembala Israel di dalam Yeskiel 34 menunjukkan kepada kita bahwa domba-domba berserakan karena gembala-gembala hidup di dalam keegoisan. Dan hidup kita pun juga demikian. Ketika kita merasa bahwa kita paling penting, kita cenderung memandang orang lain itu sebagai alat atau kepentingan. Bahkan kita menganggap bahwa mereka penghalang untuk kita dapat satu keberhasilan. Sehingga tanpa sadar ataupun sadar, kita juga melukai mereka. Karena supaya dapat bagian yang menjadi kepentingan kita. Dan itulah menjadi bagian kita hari ini. Melalui gembala agung, kita diajarkan tinggalkan rasa egois.
Tinggalkan rasa kepentingan diri sendiri. Ingat bahwa Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari orang-orang di sekitar kita. Sehingga itu perlu menjadi bagian bagi kita juga untuk memperhatikan orang lain. Belajar dari Sang Gembala, Yesus tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan Yesus melihat sikap kita yang terluka. Tuhan melihat kita yang terluka bukan sebagai beban. Tidak pernah kita melihat dalam bagian Tuhan bahwa Tuhan lihat kita sebagai umat manusia yang beban. Tetapi Tuhan lihat kita sebagai prioritas. Orang-orang yang harus didahulukan. Karena kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, untuk membalut luka itu dimulai dengan kerendahan hati. Memberikan sesuatu dan bukan untuk mendapatkan sesuatu. Lebih dahulu memberikan dan kemudian kita percaya bahwa Tuhan kasih yang menjadi hak kita. Membalut luka dimulai ketika kita berhenti memerah sesama hanya untuk kenyamanan diri sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu, mari kita bertanya di dalam kehidupan kita. Apakah yang saya lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan itu menyenangkan hati sesama? Ataukah ini sebaliknya hanya untuk kenyamanan diri, untuk kepentingan diri sendiri? Bagian yang ketiga, mari kita memiliki kepekaan untuk juga melihat luka. Memiliki kepekaan untuk melihat luka. Kekasih Tuhan, kasih itu berinisiatif memulai. Kasih itu berinisiatif untuk bergerak, untuk memulai, bukan menunggu dan kemudian berhenti. Itu kasih. Tuhan mengajarkan demikian. Punya kepekaan untuk berinisiatif bergerak dengan sesama, bukan menunggu dan kemudian kita ada dalam penghakiman terhadap orang lain. Di dalam ayat yang keempat, Tuhan menegur para gembala karena mereka membiarkan yang luka tetap terluka. Bahkan menegur mereka sebagai gembala yang egois karena membiarkan domba-domba yang terhilang terus tersesat. Itu dosa besar di hadapan Tuhan. Mereka hanya tunggu domba-domba itu pulang sendiri. Tetapi kalau kita belajar tentang orang-orang yang menggembalakan hewan-hewan, domba-domba sebenarnya tahu jalan pulang karena sudah setiap hari mereka ada dalam rute yang sama. Tetapi ada bagian-bagian ketika mereka cuma pasti tersesat, dan itu bagian menjadi tugas sang gembala untuk mencari, untuk membawa pulang ke tempat yang nyaman. Kekasih-kekasih Tuhan, seringkali kita melukai orang lain bukan dengan tindakan kasar. Hari ini kita tidak ada lagi dengan tindakan kasar, tetapi ketika kita ada dalam rasa diam dan kita abai dengan luka-luka sesama, itu bagian yang menjadi renungan kita. Tidak ada lagi tindakan kasar, tetapi ketika kita diam, kita abai dengan orang-orang di sekitar, itu juga menjadi bagian dosa yang Tuhan tidak inginkan. Belajar dari Yesus, Sang Gembala sejati, dalam keadaan seperti ini, justru Tuhan tergerak dengan belas kasihan. Ketika Tuhan melihat domba-domba ada dalam tersesat, Tuhan tergerak dengan belas kasihan. Tuhan melihat kita yang terpuruk. Kita belajar dari gembala aku. Sehingga di dalam firman Tuhan juga katakan kepada kita bahwa ketika satu hilang, Tuhan meninggalkan 99 domba untuk mencari yang satu. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sendiri saja rela untuk kotor, masuk ke semak duri, mungkin tertikam duri juga untuk cari yang satu itu. Padahal ada 99 yang selamat, tetapi Tuhan masih menyelamatkan yang satu orang. Dan itu menjadi bagian kita. Tanamkan dalam diri kita bahwa orang-orang di sekitar kita juga penting, tidak hanya diri kita sendiri. Terkadang kita tahu seseorang jatuh, tetapi kita justru menjauh,
Bahkan yang paling sering kita jadikan itu bahan gosip. Kita jadikan itu bahan gosip dan kita bilang bahwa ini menjadi bagian untuk kita doakan. Padahal kita sudah gosipkan terlebih dahulu. Oleh karena itu Tuhan meminta kita hari ini untuk tidak menjadi hakim bagi luka-luka orang lain. Kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan setiap orang dengan setiap luka. Tetapi kita hadir untuk melihat, mendengar, itu menjadi bagian kita. Walaupun tidak banyak yang bisa dapat kita lakukan, tetapi Tuhan bilang jangan diam, jangan ambil dengan orang lain. Yang keempat, proses membalut. Kita sampai pada titik pertanyaan bagaimana cara untuk membalut yang benar. Di dalam bagian firman Tuhan ini tidak dijelaskan secara terperinci bagi kita, tetapi mari kita belajar dari sosok orang Samaria yang murah hati. Kalau kita perhatikan bacaan itu juga mencerminkan Yesus Kristus, karakter Yesus Kristus. Ketika ada orang Samaria menemui orang yang terluka, ada proses yang dia buat untuk membalut luka tersebut. Dan proses membalut itu adalah dengan minyak dan juga anggur. Kekasih Tuhan, minyak dia berfungsi melembutkan dan meredakan nyeri. Ini berbicara tentang rasa empati, pelukan, dan juga kata-kata penghibur. Itu bagian pertama yang harus kita lakukan untuk menolong orang lain di sekitar kita. Ketika mereka ada dalam rasa terluka dengan berbagai hal, melembutkan mereka dan meredakan dahulu rasa terluka mereka, walaupun tidak secara total tetapi sedikit yang dapat kita lakukan untuk meredakan. Kemudian kita dapat hadir dengan anggur. Dalam dunia medis, anggur ini berfungsi sebagai antiseptik untuk membersihkan kuman atau kotoran. Dan ini berbicara kepada kita tentang nasihat dan teguran yang baik. Kekasih Tuhan, penting untuk kita jangan berikan anggur duluan. Jangan berikan nasihat dan teguran lebih dahulu, tetapi mari mendekat kepada mereka, sentuh hati mereka dulu, melembutkan mereka yang rasa sakit, kemudian merasakan keredaan di dalam luka-luka mereka, baru kita hadir dengan kata-kata. Sekarang kita lebih dahulu dengan anggur, orang lain yang jatuh tanpa jatuh. Tetapi mari kita belajar dari Tuhan. Kasih mereka minyak, baru kemudian kita hadir dengan anggur. Lembutkan hati mereka, kemudian pasti mereka dapat menerima setiap kata-kata nasihat dari kita. Pastikan bahwa orang tersebut dia merasakan kasih terlebih dahulu, sehingga ketika kita hadir dengan nasihat, hatinya sudah cukup lembut untuk menerima. Hadir lebih dahulu dengan minyak, baru dengan anggur. Kekasih Tuhan, Sang Gembala mengajarkan kita jangan fokus pada melihat orang lain jatuh, tapi fokuslah bagaimana untuk kita membantu mereka untuk berdiri. Jangan fokus pada apa yang membuat mereka jatuh, tetapi kita hadir untuk membantu mereka berdiri. Bukan sebaiknya kita bikin tambah jatuh atau kita menjadi penyebab orang lain jatuh. Karena kita semua adalah domba-domba yang juga sama-sama pernah merasakan balutan kasih Tuhan. Kita semua ini sama di hadapan Tuhan. Kita terluka bukan saja dengan setiap persoalan hidup, tetapi dengan dosa kita. Itu juga bagian dari luka. Dan Tuhan hadir untuk membalut kita. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam bagian kebenaran firman Tuhan menutup bagian kebenaran kita dengan sebuah janji di ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Ini juga menjadi misi kita, kekasih-kekasih Tuhan, sebagai gereja dan sebagai pribadi yang juga telah merasakan balutan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari berhenti mementingkan diri sendiri.
Karena setiap rasa kepentingan diri itu awal dari segala hal yang melukai sesama. Berhenti mementingkan diri sendiri. Jadilah ruang aman bagi sesama. Membalut duka dimulai dengan telinga yang mau mendengar dan memberikan mereka waktu untuk berpulih. Berpulih dari luka itu tidak segampang yang kita bilang. Hari ini kita bilang pulih dan hari ini pun juga pulih. Dia butuh proses. Sehingga kita memberikan waktu untuk orang lain berpulih. Dan giliran kita juga untuk mendampingi mereka. Biar orang-orang yang terluka di sekitaran kita juga merasa tenang ketika berada dekat dengan kita. Karena mereka tahu bahwa Bapak Mama, kakak adik saudara semua dan saya, kita ada untuk membalut luka dan bukan untuk melukai mereka. Dan yang paling penting dalam dunia yang canggih ini Bapak Mama, kita banyak melihat banyak hal di dalam sosial media. Ketika lidah kita tidak mengatakan, tetapi kadang jari-jari kita mengetik hal-hal yang menjatuhkan orang lain. Di media-media sosial, banyak kali kita temukan status, story, dan lain sebagainya yang itu membuat orang lain yang membaca pun juga merasakan satu luka. Karena itu, kuasai diri kita masing-masing. Kaki dan tangan kita, mulut kita, kuasai baik-baik. Karena terkadang kita bilang bahwa itu main gila, itu bercanda, tetapi padahal itu membekas di hati orang-orang di sekitar kita. Kendalikan baik-baik dan mari kita menjadi gembala bagi diri kita sendiri dan juga sesama. Kita belajar dari gembala aku, sehingga kita juga mampu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, selamat membalut luka sesama dan selamat berpulih juga di dalam Tuhan dengan setiap luka-luka kita. Tuhan pasti memampukan, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti kasih kekuatan untuk kita dapat menjadi pemimpin-pemimpin bagi diri sendiri dan juga sesama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.